menyatakan bahwa imsak itu merupakan perbuatan bid'ah atas nama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini merupakan suatu tuduhan yang serius. Sama halnya juga Ustadz Sani Uye menuduh Ustadz Zainal Abidin sebagai seorang pendusta atas nama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini juga merupakan tuduhan yang serius. Jadi jangan dibiarkan. Atau misalkan Ustadz Zainal Abidin dan para pendukungnya itu bisa melaporkan Ustadz Sani Uye ke pihak berwajib dengan undang-undang ITE tentang pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, atau misalkan ujaran kebencian, untuk melaporkan ke pihak yang berwajib bahwa Ustadz Sani Uye telah memfitnah Ustadz Zainal Abidin yang melakukan kedustaan atas perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, itu juga bisa di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas perihal perseteruan atau perdebatan antara Ustadz Sani Uye dan Ustadz Zainal Abidin perihal imsak. Dalam satu kesempatan, Ustadz Zainal Abidin menyatakan bahwa imsak yang menjadi sebuah tradisi di Indonesia itu dinyatakan bid'ah dengan membawa pendapat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemudian statement daripada Ustadz Zainal Abidin ini dibantah oleh Ustadz Sani Uye yang menyatakan bahwa Ustadz Zainal Abidin telah berbohong atas nama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang membid'ahkan masalah imsak tadi. Sebetulnya permasalahan ini bisa kita selesaikan kalau kita mengembalikan suatu perselisihan kepada Al-Quran dan Sunnah. Sebagaimana Al-Quran menyatakan, فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. Jadi apabila kalau kamu itu berselisih paham atau berselisih pendapat, maka hendaklah dikembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya kita kembalikan kepada Al-Quran dan hadis. Tentu saja yang mengerti masalah Al-Quran itu dan hadis itu adalah para ulama yang expert di bidangnya. Oleh karena itu, saran saya, ayo Ustadz Zainal Abidin dan Ustadz Sani Uye ngopi bareng. Ustadz Zainal Abidin silahkan bawa kitab Fathul Bari, kemudian tunjukkan di mana teks daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan bahwa imsak itu bid'ah pada kitab tersebut. Demikian juga Ustadz Sani Uye juga bisa membawa kitab Fathul Bari, kemudian bisa membuktikan bahwa betul Ustadz Zainal Abidin telah berdusta atas nama Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang membid'ahkan tentang masalah imsak tadi. Jadi semuanya akan menjadi clear kalau keduanya mau duduk bersama, berdiskusi sebagaimana petunjuk Al-Quran yang saya katakan tadi. Kemudian kita sebagai netizen itu harusnya bisa bersikap adil, bukan karena kebencian kita terhadap salah satu daripada dua ustadz ini, kita kekeh dengan pendapat salah satu dari keduanya hanya karena masalah ketidaksukaan ataupun kebencian. Tapi hendaknya kita sebagai seorang muslim berpihak pada kebenaran. Al-Quran menyatakan, wala yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Dan janganlah kebencian kamu kepada suatu kaum sehingga kamu itu berbuat tidak adil. Kata Allah, berbuatlah kamu adil karena adil itu dekat dengan takwa. Jadi kita harus fair. Kita berpihak kepada kebenaran bukan kepada orangnya. Bahwa bersikap adil itu merupakan salah satu parameter ketakwaan kita kepada Allah. Kalau kita sudah tidak bisa berbuat adil, maka perlu kita pertanyakan apakah betul kita sebagai orang bertakwa atau tidak. Ada juga yang menanggapi, bahwa ini Ustadz Zainal Abidin kan Ustadz besar, ulama besar dari kalangan mereka. Nggak pantas lah berdebat sama Sani Uye yang cuman lulusan pesantren lokal di Indonesia. Sebetulnya menurut saya juga itu tidak pantas atau tidak pas. Karena innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Karena sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbangga-bangga dan sombong. Jadi jangan ada perasaan sombong dari salah satu pihak karena menyatakan bahwa imsak itu merupakan
perbuatan bid'ah atas nama Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ini merupakan suatu tuduhan yang serius. Sama halnya juga Ustadz Sani Uye menuduh Ustadz Zainal Abidin sebagai seorang pendusta atas nama Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ini juga merupakan tuduhan yang serius. Jadi jangan dibiarkan. Kalau semisal itu dibiarkan, maka seakan-akan ini akan menjadi sebuah kebenaran. Kalau ini dibiarkan, tidak dicounter oleh Ustadz Zainal Abidin dan para pengikutnya. Atau misalkan Ustadz Zainal Abidin dan para pendukungnya itu bisa melaporkan Ustadz Sani Uye ke pihak berwajib dengan undang-undang ITE tentang pencemaran nama baik, perbuatan tidak menyenangkan, atau misalkan ujaran kebencian, untuk melaporkan ke pihak yang berwajib bahwa Ustadz Sani Uye telah memfitnah Ustadz Zainal Abidin yang melakukan kedustaan atas perkataan Imam Ibnu Hajar al-Asqalani. Nah, itu juga bisa di situ. Dan kalau misalkan menyatakan Ustadz Sani Uye itu cuma lulusan pesantren lokal di Indonesia, dia bukan siapa-siapa, namun faktanya kalau kita melihat dari video-video beliau, beliau kalau misalkan membuat konten itu selalu membacakan kitab-kitab para ulama. Beliau bahkan menyebut apa nama kitabnya, kemudian pengarangnya siapa, ada di juz berapa, kemudian di halaman berapa, bahkan beliau tampilkan teksnya. Yang ilmiah seharusnya ya seperti itu. Sehingga apa yang menjadi statement beliau itu betul-betul bisa kita koreksi secara objektif. Jadi kitabnya, teks daripada kitabnya ditampilkan di layar sehingga kita bisa menilai apakah Ustadz Sani Uya itu berdosa atau tidak, atau mungkin cara bacanya bisa kita koreksi, bisa kita nilai nah sorobnya benar apa tidak. Ya seharusnya teman-teman dari pihak sebelah itu bisa seperti Sani Uye berpendapat masalah agama, kitabnya itu dibuka, kemudian sebut nama kitabnya, halaman berapa, juz berapa, ya itulah seorang mubalik, seorang dai. Kalau seperti saya ini kan bukan ustadz, tidak pernah sekolah di Madinah atau Mekah, ya hanya sebagai youtuber saja. Kalau tidak bisa seperti itu ya mungkin levelnya level youtuber. Tapi bagi saya seorang Ustadz Sani Uye itu bukan seorang youtuber, memang beliau betul seorang ustadz karena memang membacakan kitab-kitab para ulama, disebutkan nama pengarangnya, juz berapa, halaman berapa, teksnya pun ditampilkan sehingga dapat dinilai secara objektif. Itu yang dapat saya sampaikan, saran yang bisa saya sampaikan kepada Ustadz Sani Uye dan Ustadz Zainal Abidin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.